Halo semuanya, selamat datang di sesi obrolan kita. Anggap aja kita lagi ngopi santai bareng ya. Hari ini kita bakal bedah gimana sih caranya bikin rekening tabungan kesehatan buat tubuh kita. Dan, tunggu dulu. Kalau dengar kata masa otot, please buang jauh-jauh deh bayangan gym yang seram atau cowok-cowok kekar yang angkat besi berjam-jam. Nggak gitu. Kita bakal bahas secara santai yang secara harfiah bisa dilakuin siapa aja di mana aja. Nah, coba dibayangin ini. Tahukah Anda kalau otot kita itu sebenarnya kayak perisai pelindung rahasia dari penyakit? Beneran! Ada studi luar biasa yang nemuin kalau otot rangka kita itu jadi tempat persembunyian yang super aman buat sel imun T kita. Jadi bayangin pas ada infeksi virus bandel yang nyerang terus-terusan, sel-sel pelindung ini bakal ngumpet di otot kita buat istirahat dan pulih sebelum akhirnya balik lagi buat tempur. Intinya, makin bagus masa otot kita, makin kuat juga sistem imun kita nahan penyakit. Oke, sekarang coba tebak arti dari angka ini. 39. Ada yang tahu? Gini, latihan kekuatan atau sekedar angkat beban ringan itu ternyata bisa nyulap tubuh kita jadi kayak tungku pembakaran. Studi nunjukin kalau metabolisme kita bakal tetap ngebut, terus-terusan ngebakar kalori ekstra sampai 39 jam bahkan setelah kita selesai olahraga. Ya, Anda nggak salah dengar. Sampai 39 jam. Bahkan pas Anda lagi tidur pulas, tubuh Anda tuh masih sibuk bakar kalori. Keren banget kan? Nah, istilah medisnya sih resting metabolic rate atau tingkat metabolisme basal. Tapi lupain aja istilah ribetnya. Kita ibaratkan otot itu kayak mesin mobil aja. Semakin besar dan kuat mesinnya, otomatis semakin boros bensinnya kan? Alias, makin banyak kalori yang dibakar. Bahkan pas mobilnya cuma parkir diam di garasi. Nah, persis kayak gitu. Punya massa otot yang oke, berarti tubuh bakal otomatis bakar kalori lebih banyak. Meskipun pas kita cuma lagi duduk santai nonton TV di rumah. Oke, masuk ke poin pertama ya. Kenapa sih tubuh kita butuh otot? Kita anggap ini investasi penting untuk masa depan tubuh. Kenapa kita harus mulai peduli dari sekarang? Soalnya ini bukan cuma urusan anak muda yang pengen tampil keren, tapi berlaku buat semua umur, dari awal usia dewasa sampai kakek nenek kita. Anda mungkin pernah dengar istilah sarkopenia. Terdengar medis banget ya? Sederhananya gini aja, ini tuh proses penyusutan alami di mana otot kita mulai menurun ukurannya begitu kita ngelewatin umur 30 tahun. Kalau kita pasrah dan diam aja, penyusutan ini yang bikin badan gampang capek, terasa ringkih, dan bahayanya bikin kita rentan banget jatuh pas sudah tua nanti. Tapi tenang, ada kabar baik dari angka 19% ini. Latihan otot yang santai itu nggak cuma ngaruh ke daging, tapi juga ke tulang loh. Ada riset yang nemuin kalau latihan kekuatan rutin selama 16 minggu aja, cuma 16 minggu. Itu bisa ningkatin kepadatan tulang pinggul kita sampai 19%. Logikanya, otot yang kuat itu bakal narik tulang dan mancing sel-sel tulang buat jadi lebih padat. Ini tuh bener-bener perisai anti kropos paling ampuh untuk melawan osteoporosis. Lanjut ke bagian 2 ya, mitos seputar angkat beban. Waktunya kita bongkar fakta versus kesalahpahaman yang sering beredar. Jujur deh, pas dengar kata angkat beban, banyak orang, apalagi buat para perempuan nih, pasti langsung ragu dan kepikiran mitos klasik ini. Nanti badanku jadi kekar dan berotot gede kayak cowok binaragawan? Faktanya nggak sama sekali. Secara biologis, perempuan itu nggak punya hormon testosteron yang cukup tinggi buat bikin otot jadi raksasa kayak pria. Jadi nggak usah takut. Angkat beban buat perempuan itu efeknya justru bikin badan jadi jauh lebih kencang, lebih ramping, dan pastinya tulang jadi makin kuat. Nah, ini ada temuan dari Penn State yang pasti bikin kaget. Mereka ngebandingin orang yang cuma kardio doang sama orang yang kardio plus ditambah angkat beban. Hasilnya, gabungin latihan beban sama aerobik itu bisa nurunin lemak 40% lebih banyak dibanding kalau kita cuma lari atau sepedaan aja. Kok bisa? Karena orang yang angkat beban itu benar-benar murni membuang lemaknya, sementara otot berharganya tetap utuh. Jadi badannya nggak cuma sekadar turun berat badan, tapi beneran kenceng dan proporsional. Masuk ke bagian 3, cara santai membentuk otot. Ini dia tips praktis yang nggak butuh biaya gym. Poin pentingnya kan kita udah tahu ya, kalau tubuh butuh otot. Dan cara bikinnya nggak harus repot atau bayar mahal ke gym. Balik lagi ke analogi mesin tadi. Buat ngebangun mesin yang kuat, kita butuh bahan baku dong. Ibaratnya, butuh batu bata. Nah, protein inilah batu batanya. Protein itu benar-benar bahan bangunan wajib buat tubuh kita, memperbaiki dan menumbuhkan jaringan otot baru habis kita capek beraktivitas seharian. Kalau nggak ada batu bata ini, ya rumahnya nggak bakal pernah jadi terbangun kan? Dan tenang aja, nyari batu bata ini tuh nggak bikin kantong jebol kok. Sumber protein yang oke banget bisa gampang kita temuin di pasar tradisional, dengan harga yang super murah meriah. Ada tahu, tempe, telur, dada ayam, sampai ikan. Gampang kan? Anda cuma perlu pastiin kalau sekitar 10-35% dari kalori harian Anda itu asalnya dari makanan-makanan enak dan bergizi ini.
Terus, buat latihannya gimana? Gampang banget, pakai berat badan sendiri aja. Pertama, latihan squat. Gak usah ribet, lakuin aja dengan gerakan berdiri, terus duduk ke kursi, dan ulangin. Kedua, push up. Kalau di lantai terasa berat banget, lakuin aja sambil berdiri menghadap dinding. Simple kan? Dan yang terpenting, gak usah diforsir setiap hari. Cukup lakuin 2-3 kali seminggu aja, itu udah cukup banget. Biar tetap santai dan gak kerasa mengintimidasi, targetin aja sekitar 12-15 repetisi atau pengulangan buat setiap gerakan tadi. Lakuin pelan-pelan dengan tempo yang nyaman. Nah, kalau nanti Anda udah ngerasa bisa ngelakuin lebih dari 15 kali sambil senyum-senyum santai, itu tandanya Anda mulai butuh tantangan gerakan yang sedikit lebih susah. Ada satu rahasia besar yang sering banget dilupain. Tidur 7-9 jam. Anda harus tahu nih, faktanya otot itu justru nggak membesar pas kita lagi bergerak atau olahraga loh. Otot itu justru tumbuh dan memperbaiki dirinya pas kita lagi rebahan istirahat total. Jadi tidur cukup yang berkualitas itu udah syarat mutlak ya, biar investasi kesehatan yang udah kita bangun susah payah ini ngasih hasil yang maksimal. Bagian keempat, kapan harus ke dokter? Karena keamanan harus selalu yang utama. Walaupun gerakan yang saya sebutin tadi terbilang sangat santai, tapi kalau Anda kebetulan punya kondisi penyerta, kayak masalah jantung, nyeri sendi yang lumayan parah, atau penyakit kronis bawaan, saya saranin banget buat ngobrol dulu sama dokter. Bisa mampir ke klinik terdekat, atau gampangnya pakai aplikasi kesehatan aja buat konsultasi. Pastiin Anda dapat lampu hijau dulu ya, biar dapat rekomendasi gerakan yang paling aman dan pas buat kondisi tubuh Anda. Terakhir, masuk ke bagian kelima, simpan dan bagikan info. Mari wujudkan sehat bersama-sama. Jadi, mulai sekarang, yuk jadikan ilmu dari penjelasan singkat kita ini sebagai aset berharga keluarga Anda. Tolong simpan panduan ini dan share langsung ke grup keluarga, ke orang tua, kakak adik, atau teman-teman dekat Anda. Kita nabung kesehatan dan masa otot bareng-bareng dari sekarang, biar masa tua nanti kita bisa tetap kuat, bugar, dan mandiri. Pertanyaannya sekarang, mau nunda investasi otot ini sampai semuanya udah terlambat, atau mau mulai dari hal sekecil squat di kursi hari ini juga? Sampai jumpa di penjelasan berikutnya ya, dan selamat menabung otot.